supaya hidup kita makin menyenangkan Tuhan kita. Kita akan buka dari kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 dan 24. Judulnya apa? Mengenal Tuhan adalah apa? Kebahagiaan manusia. Kita bahagia bukan karena uang kita banyak. Kita bahagia bukan karena emas kita banyak. Tapi kita bahagia karena kita apa? Mengenal Tuhan kita sebagai ayah yang baik. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh sombong. Jangan, apapun yang kita punya. Tetapi siapa yang mau bermegah, perhatikan, inilah kerinduan Tuhan. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Biarlah semua kita anak-anak Tuhan mulai hari ini punya sikap bermegah, bukan sombong. Karena yang berikut, yaitu bahwa ia, yaitu saudara dan saya, memahami dan mengenal aku. Saya stop dulu. Saudara, sampai hari ini ya kita bersyukur di Papua tidak kemasukan pendeta-pendeta yang aneh seperti banyak di Jawa pendeta aneh. Khotbahnya cuma berkat, sukses, berhasil, kaya dan sebagainya. Saya sering berkata kepada teman-teman Kristen di Jawa, kalau selama sekian tahun saudara mendengar khotbah hanya seputaran, tahu kata seputaran ya, berkisar. Saudara, Tuhan baik, jangan takut, ada mujizat, percayalah dia pasti menolong, dan sejenisnya. Pokoknya berputar tentang Tuhan baik, dia memberkati, dia menolong. Lalu saya berkata, apabila sudah sekian tahun saudara dengar khotbah itu, saudara nggak merasa nek, maka saudara Kristen yang abnormal. Ada yang marah kepada saya. Abnormal itu gila loh Pak Daniel. Iya, saya bilang. Kalau saudara bertahun-tahun jadi Kristen, hanya dengar khotbah berkat Tuhan baik, Tuhan setia, jangan takut saudara mujizat ada, dan sebagainya, maka itu Kristen yang salah. Jangan mengenal Tuhan hanya karena dia baik. Enggak ada yang amin. Untuk dia baik, enggak usah dikenali, dari dulu sudah baik. Betul? Untuk dia hebat, dia dahsyat, tidak perlu diusahakan untuk kita mengenal dia. Karena memang dari dulu Tuhan kita sudah dahsyat, sudah hebat. Lalu apa yang dia minta kita memahami dan mengenal dia? Lihat firman ini, bahwa akulah Yahweh yang apa? Menunjukkan kasih setia. 2, keadilan. 3, kebenaran. Nah saudara, inilah Tuhan yang harus kita kenali. Katakan amin. Yaitu memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Perhatikan kalimat yang berikut. Sungguh. Apa? Sungguh. Bahasa Jawanya sungguh apa? Tenanan. Puji Tuhan, masih nggak lupa Jawanya. Tenanan. Sungguh. Semuanya itu. Apa semuanya tadi? Kasih setia. Oh, bukan semua aku sukai. Balik dulu, kecepatan bacanya. Sungguh semuanya itu. Semuanya itu apa saja tadi? Kasih setia, keadilan, kebenaran. Semuanya itu tenanan, sungguh,
kusukai. Demikianlah firman Yahweh. Menjadi Kristen harus mampu menunjukkan kasih setia Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Menjadi Kristen harus mampu menunjukkan keadilan Tuhan untuk manusia di sekitar kita. Menjadi Kristen harus mampu menyatakan kebenaran di sekitar kita. Karena semuanya itu Yahweh Tuhan suka. Maafkan saya kalau saya cerita tentang saya lagi. Bulan Agustus 2013, sejak Juni yang lalu, akhir Juni, awal Juli, saya menanti sampai Agustus ini. Kenapa saudara? 20 tahun yang lalu, saya dengan Cik Louis lupa tanggalnya. Agustus 93, pertama kali kami suami istri menginjakkan kaki kami di Nabire. Tahun 93 bulan Agustus. Jadi 20 tahun yang lalu. Saudara, saya mau ceritakan ini supaya kita semuanya tahu. Menjadi orang Kristen, saudara, dari situ kami suami istri mengambil keputusan. Berarti Nabire ini tempat yang Tuhan ingin kami ada di sini. Tanpa kami ngerti untuk apa. Karena begitu kuatnya gerakan Roh Kudus itu, maka November 93 saya balik lagi kedua kali, tapi saya sendiri. Ketiga kali saya balik itu Februari 94, keempat kali bulan Mei 94. Nah dari situ saudara, dan terus Tuhan bergerak sampai hari ini. Perhatikan 3 hal tadi. Yang Tuhan sukai adalah tunjukkan kasih setianya, tunjukkan keadilan, tunjukkan kebenaran di bumi. Jadi kehadiran kita tidak cuma datang begitu saja. Kalau saudara dan saya menjadi Kristen, lalu memahami dan mengenal Tuhan dengan menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran, maka pasti hidup ini punya dampak yang besar untuk tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Catat itu baik-baik. Saudara, saya tinggalkan dulu Yeremia 9. Nanti kita kembali. Siapa masih ingat ketika Yahweh Tuhan memanggil Abram? Ayo kita buka dulu Kejadian pasal 12. Abram dipanggil Tuhan, judulnya. Roh Kudus yakinkan setiap kami bahwa tiap kali Bapa di surga buat apa saja yang mungkin kelihatan kecil buat kami ataupun yang besar, selalu dampak yang Bapa inginkan adalah supaya kasih setiamu, keadilanmu, dan kebenaranmu itu nyata di bumi di mana Tuhan bawa kami. Dalam nama Yesus, supaya setiap kami mengerti ini. Amin. Saya mau katakan begini kepada saudara. Apa saja yang Tuhan buat, itu dengan tujuan khusus atau Tuhan iseng? Ayo jawab, Tuhan iseng atau Tuhan punya tujuan khusus? Tujuan khusus. Ibu bapak, saudara-saudara yang tahun 70-an yang lalu dipindahkan oleh pemerintah sebagai transmigrasi dari Jawa ke Papua, langsung sampai di SP3. Mungkin waktu ibu bapak dulu berangkat ke sini tidak tahu mau ngapain. Pokoknya dari Jawa dapat iming-iming tanah 2 hektar. Atau berapa hektar dulu? 2 memang ya. Dapat tanah 2 itu. Orang di Jawa dapat tanah 2 hektar. Itu kayak apa begitu? Sebab di Jawa tanahnya kecil-kecil, mahal lagi. Tapi sampai di sini hutan belantara. Maka 2 hektar hilang semua, gak ada artinya. Betul tidak? Tapi saudara tekun setia sampai hari ini. Saya mau ceritakan ini. Ketika Abram dipanggil, percayalah Tuhan tidak pernah iseng. Amin.
dengarkan ini. Saya tahu persis ketika Tuhan menyuruh kami suami istri ke Nabire, Tuhan tidak pernah iseng. Dia punya rencana. Semua saudara, siapapun saudara yang bukan orang dari Papua, kelahiran Papua, kita dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dari Maluku, dari mana saja yang bukan Papua, percayalah kalau saudara ada di sini, Tuhan tidak iseng. Amin. Tuhan punya maksud. Abraham dipanggil karena Yahweh Tuhan punya rencana dahsyat. Lewat Abraham, keselamatan itu datang ke bumi ini. Amin. Ingat itu. Jadi maksudnya begini. Dengar ya. Siapa yang sudah hidup sekian tahun umurnya. Ada yang baru 16 tahun. Ada yang baru 14 tahun. Ada yang sudah 20 tahun. Ada yang sudah 30 tahun. 40 tahun. 50 tahun. Dan seterusnya. Pak Gembala, yang paling tua di jemaat ini umur berapa? Ada yang tahu yang paling tua umur berapa di jemaat ini? 64? 60. Mbak, ya suap pinten jenengan? Nggih, sing guru kungfu niki lho. Pak Gembala kan nyebut jenengan guru kungfu niku wau. Jenengan ya suap pinten? Kinten-kinten. Datang ke sini 40 berapa? 47. Itu tahun berapa? Umur 47 tahun 82. Ya udah. 82 47 ditambah 31. Berapa itu? Nah, siapa bilang 60 tadi? Ini gembalanya nggak tahu jemaatnya umurnya berapa, ini bagaimana? Ayo. Jadi yang salah siapa ini? Oke lah, urus sendiri nanti itu. Pokoknya. Ya, jadi berapapun umur kita, adik-adik dengar ya, yang masih SD, SMP, SMA, dengar. Yang penting dalam hidup ini bukan berapa umur kita. Setuju? Yang penting berapa besar dampak yang kita bawa selama kita hidup. Enggak ada amin lagi. Ini yang kita harus tahu, saudara. Dampak apa yang kita bawa untuk hidup. Monita, kamu berdiri sebentar. Enggak apa-apa. Balik ke belakang. Nah, enggak usah malu-malu. Tegak. Ayo, guru kok. Iya, terima kasih, duduk lagi. Saudara, Monita ini luar biasa. Saya diberitahu tantenya. Dia manggil Sai. Jadi tante nomor 3. Itu saya kenal tantenya Monita di Jerman dari tahun 83. Bayangkan. Nah, bulan Juli awal, tantenya itu datang ke Indonesia. Terus dia kontak saya. Oh, lama kami gak ketemu. Terus berapa hari kemudian dia telepon saya lagi. Koden, saya ini punya kemenakan. Kemenakan saya ini pinter. Dia sarjana IT. Tapi kami itu bingung. Dikasih kerjaan apa saja tidak mau. Lalu maunya apa? Saya tanya. Maunya kumpul anak-anak. Jadi dia itu kalau ketemu anak-anak, dia itu hidup dan dia itu semangat. Nah, kan Koden punya asrama, punya sekolah. Bagaimana kalau dia ke Papua saja ngajar? Nah, dari awal ya, saya dengan Cik Louis sudah memutuskan siapa saja yang bilang mau ke Papua, mau ke Nabire, saya nggak pernah tes, nggak pernah ngecek kamu itu siapa. Siap berangkat? Siap. Nah, saya tanya, kapan? Ya boleh kapan saja. Nah, pas hari itu saya mau pulang ke Nabire. Saya ingat dari Jayapura tanggal 11 Juli, saya berangkat dari Jakarta ke Jayapura, tiba tanggal 12, tanggal 13 saya tiba di Nabire. Nah, saya bilang pada Monita, kalau kamu bisa berangkat tanggal 13, maka minggu tanggal 14 Juli kamu tiba di Nabire. Dia berangkat sudah, tanpa kenal seorang pun. Itu yang saya kagum. Begitu dia tiba tanggal 14 hari Minggu, jadi belum sebulan dia di sini. Tapi tanya anak-anak di asrama, tanya semuanya. Begitu tiba 14 pagi, dijemput Pak Edo,
langsung dibawa ke Karangmulia, ada ibadah, langsung diajak makan oleh Pak Beni. Saudara, Senin pagi kami ke sekolah, ngecek dia, hilang saudara. Kemana itu Monita? Pergi katanya. Kemana? Ke pasar Kalibobo. Wih, nekat jalan sendiri. Saya bilang, kenapa nggak ada yang ngantar? Nggak tahu dia maunya sendiri. Nah itu cewek hebat. Itu cowok-cowok pengecut bertobat kamu semuanya ya. Dengar itu baik-baik. Kami bingung, kemana dia? Ngapain? Akhirnya nggak lama dia balik. Cilus tanya, Monita, kamu apa? Saya beli alat-alat pembersih WC. Kamar mandinya kotor. Langsung dibersihkan. Dan Cilus bilang pada dia, kalau gitu ajari anak-anak untuk bersihkan kamar mandi. Tanggal 23 Juli yang lalu, saya ketemu omnya. Monita, kamu manggil Anton itu apa? Jiku atau Siku? Jiku, oke begitu. Nah itu omnya, saya ketemu di Denpasar. Nah terus saya tanya, Anton, dengar kabar nggak tentang ponakanmu? Tidak itu. Kamu tuh om bagaimana? Masih kamu tanya ponakanmu di Nabire baik-baik atau tidak? Saya memang nggak telepon langsung, tapi dengar dari kakak-kakak saya. Cuma satu kata, dia hebat. Itu aja. Hebat apanya? Saya tanya, dan saya pancing. Memang Monita luar biasa. Saudara, sekarang dia ngajar 3 ya, SD, SMP, SMA, betul? Tidak. Oh, SMA dan SD, SMP tidak. Kenapa Pak Budi nggak mau kamu? Awas kamu ya. Enggak, Pak Guyon. Nah, saudara luar biasa. Pikirkan. Panggilan Tuhan itu atas kita tidak pernah iseng. Jadi cuma waktu 3 hari saya ngomong dengan dia, langsung berangkat. Ketika dia siap berangkat, yang kaget saya. Karena saya belum beritahu tim guru yang lain. Karena dia siap. Ya sudah kalau kamu siap. Ketika Abram dipanggil, dengarkan. Abram itu belum kenal siapa yang manggil dia. Ini kan luar biasa. Betul? Lagi sekali perhatikan. Waktu Abram dipanggil, dia tuh nggak kenal yang ngajak bicara itu siapa. Sekarang saya beri contoh. Saudara kenal Pak Harto toh? Ya. Bukan yang presiden, tapi yang di SP3. Oke. Mbak Tamsi tadi pas kami turun, dia nyambut. Terus saya itu tanya, Mbak, gembalanya kok tetap garing ingin nopo? Gembalanya kok tetap kering ini loh, kenapa? Nggak tahu itu dari dulu begitu katanya. Jadi jemaat tolong buat program penggemukan gembala di sini. Maaf ya, maaf Pak Gembala. Iya, oke. Kurus-kurus kering. Tapi punya dampak nggak bersama istrinya di sini? Betul? Maaf, saya tidak mengecilkan, tidak apa. Tapi ini fakta. Coba jemaat SP3 hitung sejak gereja ini berdiri sudah berapa kali ganti gembala. Ternyata yang paling tahan lama dan punya dampak besar adalah pendeta, gembala, dalang, sinden, apalagi semuanya, guru, iya, Pak Soeharto. Tepuk tangan Pak Soeharto bersama Ibu Nora. Luar biasa. Nah, itulah kehadiran yang membawa dampak. Saya tanya balik, misalnya Pak Harto menyuruh seorang di antara kita, kenal loh ini, kenal. Siapa? Kira-kira ambil contoh siapa? Pak siapa? Ray. Pak Ray, saya baru kenal dari itu ya. Oke. Kenal toh? Pak Ray, besok ke Bandara Nabire. Kemana? Bawa keluarga. So keluarga belum? Sudah. Bawa istri, bawa anak-anak. Pokoknya ke bandara. Suruh kemana? Tidak tahu. Jangan aja pesawat. Kemana aja ikuti. Ayo, sekenal-kenalnya Pak Ray dengan Pak Harto. Nurut nggak suruh pergi, tapi nggak tahu suruh kemana. Pokoknya ke bandara besok. Ngerti? Ayo kalau saudara Pak Ray, jujur. Walaupun kenal Pak Harto. Pergi tidak? Cepat jawab. Tidak. Kenapa? Bukan. Karena dia sering bohong. Lucu toh? Enggak. Maaf. Ya karena kan sering melawak dia itu. Kadang-kadang kita kan nggak tahu dia ini ngomong serius atau tidak sekarang ini. Jemaat setuju saya ngomong ini? Nah itu dia. Oke. Tapi Pak Eko jawab betul.
Nggak mau pergi. Sebab nggak tahu suruh kemana. Pokoknya ke bandara. Bawa keluargamu. Abram waktu mendengar suara Yahweh Tuhan itu yang nggak dia kenal, dia pergi, saudara. Dan akhirnya lewat Abram dampak besar terjadi. Catat ya, yang belajar antropologi akan tahu hukum ini. Semua antropolog di dunia ya kagum, satu-satunya bangsa di dunia ini yang diketahui asal usulnya dari satu orang, itu cuma bangsa Israel. Semua suku bangsa di dunia ini tidak pernah tahu asal usulnya dari siapa. Hanya Israel yang diketahui asal usulnya dari satu orang, yaitu Abram, karena dia taat, saudara. Ternyata ketaatan kita dalam panggilan Tuhan itu akan membawa dampak yang besar di bumi ini. Amin. Ketaatan kita dalam panggilan Tuhan. Maka itu saya sering berkata begini tentang Abram. Saya kagum. Sekristen-kristennya orang Kristen. Berarti dia Kristen apa itu? Kristen tenanan. Ya, sekristen-kristennya orang Kristen. Berarti Kristen luar biasa. Betul-betul Kristen. Yang kedua, kalau saudara kenal seorang hamba Tuhan, sependeta-pendetanya pendeta itu. Jadi pendeta apa itu? Ayo, pendeta apa? Pendeta yang sungguh. Kalau nanti malam yang Kristen luar biasa dan pendeta luar biasa, tahu-tahu dengar suara Tuhan waktu menyembah, waktu berdoa, hai anakku, besok kamu ke bandara, bawa keluargamu, bawa barangmu. Kemana Tuhan? Jangan tanya, ke bandara dulu. Saya tanya, sekristen-kristennya orang Kristen itu, sependeta-pendetanya pendeta itu, jujur, berangkat atau diskusi dulu? Lah yang jawab cepet ah. Berangkat atau diskusi dulu? Nah, yang luar biasa, Abram nggak pakai diskusi. Katakan amin. Begitu dengar suara, beginilah berfirmanlah Yahweh kepada Abram, nggak kenal, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nggak tahu. Saudara, dari mana kita berasal itu tidak menentukan. Tapi yang menentukan adalah setelah kita sampai di sini, berdampak nggak hidup saudara? Ngerti pertanyaannya? Berdampak tidak hidup saudara? Kalau hidup ini tidak berdampak, saya doakan supaya saudara jadi rambutan saja. Hubungannya apa? Atau saudara, saya doakan nanti jadi apa? Karena nggak berdampak hidupnya. Abram berdampak saudara, karena dia taat. Dan semua orang yang dipanggil oleh Tuhan, pasti 3 hal itu terjadi. Kasih karunia menyertai orang itu, keadilan menyertai orang itu, kebenaran menyertai orang itu. Maka kasih setia Tuhan, keadilan kebenarannya dibawa oleh orang itu. Dan di sekitar tempat dia hidup ada dampak yang luar biasa. Tanyakan diri saudara masing-masing, apa dampak? Jangan cuma hidup hanya berdampak buat diri sendiri saja. Setuju? Buatlah hidup ini berdampak buat orang lain. Maaf saya beri contoh kecil saja. Kenapa orang takut di suatu daerah, suatu kampung, suatu tempat, kalau ada anjing kena rabies kok orang takut? Kenapa? Kenapa anjing itu harus dimusnahkan? Kenapa? Karena anjing itu berdampak. Ngerti kata berdampak? Ada pengaruh di kehadiran anjing itu. Maaf, saya beri contoh yang jelek. Suatu kali saya menghadiri pemakaman seorang hamba Tuhan yang masih muda. Umurnya baru 42 tahun. Dia sedang dipakai Tuhan, hebat sekali. Semua kami menangis sedih, kenapa dia meninggal?
Anaknya baru 1, anaknya baru umur berapa bulan. Lama dia menikah, hampir 10 tahun berdapat anak. Anak belum sampai setahun dia meninggal. Nah, salah satu hamba Tuhan yang khotbah, saya ingat khotbah itu sampai hari ini. Itu pemakaman terjadi bulan Desember tahun 93, jadi hampir 20 tahun yang lalu. Begini khotbah hamba Tuhan itu. Yang penting buat kita bukan berapa umurnya waktu kita mati, tapi yang penting buat kita apa dampak hidup yang kita beri. Dia sebut nama yang meninggal. Saudara kita memang kita lihat sedih, masih umur 42 tahun. Kenapa dia meninggal? Tapi lihat, dalam 42 tahun ini hidupnya sudah merubah ribuan orang, saudara. Termasuk saya salah satu yang diubah oleh hidup hamba Tuhan itu. Jadi daripada orang hidup sampai 80 tahun, 90 tahun, tapi ngerepoti aja, lebih baik cepat mati orang kayak begitu. Wah, saya kaget. Kira-kira ya atau tidak? Untuk apa umur panjang-panjang, tapi ngerusoi, bahasa Jawa bilang, bikin masalah terus. Betul? Jadi yang penting sekarang bukan umur berapa, gelar apa, lulusan mana, usahanya apa. Tidak. Yang paling penting, dampak apa yang saudara bawa dalam hidup. Sejak saya di Papua, saya sempat kecewa dengan Nabi Nuh. Kenapa waktu masuk Batra dia bawa nyamuk? Kalau saya di sana, saya larang, Nuh, nyamuk jangan dibawa. Gara-gara Nuh bawa nyamuk, saya kena malaria berkali-kali. Itu maksudnya. Nyesal nggak Nuh bawa nyamuk? Ada. Nah, saya belajar tentang nyamuk itu luar biasa. Saudara percaya tidak, nyamuk di OYH itu nggak akan sampai terbang ke SP3. Betul? Dari OYH kalau nyamuk itu nyamuk nekat, lalu terbang ke SP3. Saya percaya sampai di Karangtumaritis mati dia. Karena masih begitu. Kecuali nyamuknya naik taksi. Maka dia sampai ke SP3. Nah, begini artinya, dengar baik-baik. Nyamuk yang radius hidupnya cuma sekian meter persegi saja. Betul? Tapi bisa membawa dampak, saudara. Maaf, saya ini kalau ngomong karena apa adanya toh, saudara kenal saya. Sering kali tai hidung kita lebih gede daripada nyamuk. Kok gak amen? Ngerti gak maksud saya cerita ini? Artinya nyamuk itu kecil, hidupnya gak bisa jauh-jauh. Umur nyamuk berapa hari? Ayo, guru-guru biologi, anak-anak yang belajar biologi, umur nyamuk berapa hari sih? 12 hari. Oke, gak sampai 2 minggu. Umurmu berapa? Loh, ayo, sekecil-kecilnya saudara yang bawa anak, tetap anak kita lebih hebat dari nyamuk umur. Bayangkan, kecil, hidupnya pendek, ruang gerak hidupnya cuma sekian meter persegi, nggak bisa jauh-jauh. Yang berikut, kalau nyamuk nempel ke badan kita, itu berapa jam baru kita rasa? Jangan jam, itu kulit badak itu. Loh, kok diam saja? Loh, betul nggak? Kalau sampai ada orang gigit nyamuk jam, nyamuknya sudah sebalon gedenya, bisa berasa. Nyamuk itu kalau nempel ke kita itu cuma detik, betul tidak? Begitu nempel cuma sekian detik, celekit kita goyang, dia terbang. Nah, itu yang saya belajar. Nyamuk yang hidupnya cuma 12 hari, radiusnya nggak bisa jauh, lalu kecil, tapi kalau dalam dirinya ada virus malaria yang ditempeli cuma sekian detik, bisa mati. Betul tidak? Itu yang kita harus pelajari. Apa yang harus kita pelajari? Nyamuk kok lebih hebat dari kita? Ayo,
Siapa pernah ngitung kalau saudara nempel ke hidup orang? Ngerti kata nempel? Interaksi dengan seseorang. Ayo paling cepat berapa menit? Cepetan. Telepon misalnya, SMS, atau ketemu di jalan. Berapa menit? Lihat model kita, ya, pulang gereja, atau pamit pulang dari rumah orang. Sampai ketemu ya, berapa meter, berhenti lagi, ngomong lagi. Betul? Ya udah pamit ya, sampai ketemu, baru berapa langkah, berhenti lagi. Betul tidak? Berapa kali itu pamitannya? Artinya, berapa lama kita itu kalau nempel ke hidup orang? Lama tidak? Lama. Tapi apa dampak orang yang kita tempeli itu? Ngerti kalimat ini? Kalau nyamuk yang cuma berapa detik nempel ke hidup kita, dan di dalam diri nyamuk ada virus, hidup orang bisa berubah gara-gara nyamuk itu. Saudara percaya di hidup kita ada virus Injil? Loh, saya tanya, saudara percaya dalam hidup kita ada virus Injil? Nah, kalau kita nempel ke hidup orang, orang itu berubah tidak? Kalau orang itu belum berubah, berarti virus Injil kita lemah. Ngerti ilustrasi ini? Maka itu, ketika Tuhan panggil kita, nggak iseng, amin. Tuhan panggil kita dengan tujuan yang khusus. Berapa hari ini Koden cerita terus kepada banyak orang tentang hidupmu. Semua orang begitu lihat Pak Kurnia pertama langsung, ada bule. Betul tidak? Tiap kali orang lihat pasti begitu, ada bule. Nah, saudara bayangkan ada bule di SP3, mau panas-panas di mata jalan situ. Maaf ya, saya cerita dari semua orang. Entah berapa ratus, saya lupa. Sejak pertama kali kami masuk Nabire, sampai kemarin, Sabtu pagi, seorang ibu dengan 2 anaknya berangkat meninggalkan Nabire. Sudah berapa ratus tamu yang datang. Tapi satu-satunya tamu yang hebat itu Pak Kurnia. Datang sekali bulan Februari. Cuma seminggu di sini. Dia pulang ke Australia. Dengar, banyak orang Indonesia pingin pindah ke luar negeri karena bayangannya hidup di luar negeri itu enak. Memang kalau dibanding. Pak Kurnia ini sudah berapa tahun di Australia kok? 12 dari kuliahnya loh. Dari kuliah 12 tahun lebih dong. Nah, berapa? 15 tahun tinggal di Australia. Sudah menikah, sudah punya anak 2. Anak-anaknya sudah gak bisa bahasa Indonesia. Tuhan panggil dia untuk ke Papua. Waktu Februari datang, kami tidak mikir dia itu akan balik ke Indonesia lalu ke Papua. Kami pikir dia cuma ngeliat dan membuat sesuatu. Ya sudah. Begitu Februari balik lagi ke Australia, Roh Kudus gerakkan dia dan istrinya juga luar biasa. Diberitahu tentang panggilan Tuhan dalam hidup dia. Istrinya tunduk dan ikut balik ke Indonesia lagi. Keluarganya, teman-temannya bingung. Ngapain kamu selain anak di Australia dari Indonesia sudah 16 tahun, sekarang balik ke Indonesia lagi? Saudara, karena ketaatannya kepada Tuhan. Dan ketaatannya nggak cuma diwujudkan sekedar taat. Itu yang saya kagum, saudara. Ternyata selama seminggu Februari lalu, Pak Kurnia ini mengadakan inspeksi. Kira-kira apa yang bisa dibuat untuk tanah ini? Dan kita tahu, dia berdoa, Tuhan, kalau saya sendiri saya nggak mampu. Ketemukan saya dengan seseorang. Nah itu saya belum tanya, Koden masih tunggu waktunya. Koden ingin tahu bagaimana cara Kurnia ketemu dengan Pak Pendeta Tigor Siom. Dia tahu yang mau dikerjakan adalah menolong para peternak, menolong para peladang dan petani untuk bisa menggunakan alam yang Tuhan ciptakan dan itu bermanfaat bagi manusia. Nah saya nggak tahu ceritanya bagaimana Pak Kurnia bisa ketemu Pak Siombing. Saya diberitahu, Koden, tanggal 8 Juli kami resmi pindah ke Surabaya. Hah? Saya kaget. Belum sempat kagetnya hilang. Berkata, dan tanggal 24 Juli saya akan ke Nabire. Hah? Lagi? Loh kenapa? Dengar.
Nah ternyata saya kagetnya begini, saya tuh mikir istrinya, mikir anak-anaknya. Baru tiba tanggal 8. Sudah mapan belum? Ditinggal tanggal 24 Juli. Sudah mapan belum? Belum. Nah karena saya kaget, maka saya doakan. Ternyata doa saya salah. Gini, ternyata istrinya nggak mikir. Saya doa begini, Tuhan, terima kasih untuk istri yang taat. Mereka baru tiba tanggal 8. Waktu itu mereka masih di Australia. Saya doa dengan mereka. Tapi tanggal 24, istri dan anak-anaknya sudah ditinggal 1 bulan kena bire. Doa itu menyadarkan dia. Iya ya, kok saya izinkan ya suami saya berangkatnya baru tanggal 8 tiba. Wah salah doa ini kalau begitu. Terus bagaimana? Aduh saya bingung waktu itu. Nah di situ saya ngelihat Pak Kurnia tetap berangkat 24 ke Nabire. Tanggal 8 tiba, istri dan anak ditinggal di Surabaya. Masuk tahun ajaran baru, masih harus ngantar sekolah, belum tahu Surabaya. Istrinya Pak Kurnia itu orang Jakarta, bukan orang Surabaya. Dia targetkan sebulan di Nabire. 2 minggu pertama bersama Pak Tigor dengan memberikan contoh. 2 minggu kedua siap pelatihan, mengajak semua orang di Nabire. Pokoknya peternak peladang, ayo ikut pelatihan dari Pak Tigor. Nah, itulah hidup yang punya dampak. Katakan Pak Tigor sempat tanya Pak Kurnia, lalu Pak Kurnia ini untungnya apa dengan melatih orang-orang ini? Karena Pak Tigor nggak melihat Pak Kurnia mau bisnis, tidak. Itu kan luar biasa bukan? Padahal dia punya anak 2, harus mikirkan masa depan anak-anak. Berapa puluh juta yang dihabiskan untuk bangun tempat itu. Besok kalau saudara lewat lihatnya di mata jalan sih. Pak Tigor itu nggak gratis, saudara. Yang bayar Pak Kurnia. Itu saya heran. Kok mau? Kenapa? Karena Tuhan panggil dia untuk memberkati Papua dan dunia. Maka itu dalam hidup ini yang penting bukan umur berapa, gelar apa, pengalaman apa, tapi apa dampak kita untuk bumi di mana kita tinggal. Tolong anak-anak remaja, anak-anak muda, kalian harus berdampak dalam hidup. Siap? Kalau enggak ya jadi kucing, gitu aja sudah. Siap? Ya jawab kalau siap itu awas. Jadi pikirkan, sebelum kita meninggalkan bulan Agustus tahun 2013, pikirkan dampak apa yang Tuhan mau kerjakan lewat kita. Siapapun juga kita kerjakan itu. Hidup yang punya dampak. Maaf diantara kita, maaf ya, saudara jangan tanya siapa. Yang tahu sudah diam saja, yang nggak tahu nggak usah tanya. Diantara kita ada 2 orang yang lulusan penjara. Itu sekolah keren loh saudara. Yusuf itu jadi orang hebat, profesor ekonomi. Dia kuliah di Universitas Penjara, Fakultas Penderitaan. Kok nggak amin? Gratis lagi. Dan Yusuf jadi orang hebat. Nah, kalian berdua, ayo hidup itu punya dampak. Jangan mikir ke diri sendiri. Pikirkan bagaimana dampak. Nyatakan kasih setia Tuhan, keadilan, dan apa tadi yang terakhir? Kebenarannya. Kalau saudara hidup menyatakan 3 hal itu, maka hidup saudara akan berdampak buat yang lain. Bersyukur kepada Tuhan, 20 tahun kami ada di Nabire. Dan puji Tuhan walaupun tidak tetap, harus keliling banyak. Bersama dengan semua saudara-saudara yang ada, ayo kita teruskan panggilan ini. Amin. Sampai kemuliaan Tuhan nyata di tanah Papua ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, supaya hidup kita makin menyenangkan Tuhan kita. Kita akan buka dari kitab Yeremia pasal 9 ayat yang ke-23 dan 24. Judulnya apa? Mengenal Tuhan adalah apa? Kebahagiaan manusia. Kita bahagia bukan karena uang kita banyak. Kita bahagia bukan karena emas kita banyak. Tapi kita bahagia karena kita apa? Mengenal Tuhan kita.
sebagai ayah yang baik. Beginilah firman Yahweh, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Jadi kesimpulannya, kita tidak boleh sombong. Jangan, apapun yang kita punya. Tetapi siapa yang mau bermegah, perhatikan, inilah kerinduan Tuhan. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Biarlah semua kita anak-anak Tuhan mulai hari ini punya sikap bermegah, bukan sombong. Karena yang berikut, yaitu bahwa ia, yaitu saudara dan saya, memahami dan mengenal aku. Saya stop dulu. Saudara, sampai hari ini ya kita bersyukur di Papua tidak kemasukan pendeta-pendeta yang aneh seperti banyak di Jawa pendeta aneh. Khotbahnya cuma berkat, sukses, berhasil, kaya, dan sebagainya. Saya sering berkata kepada teman-teman Kristen di Jawa, kalau selama sekian tahun saudara mendengar khotbah hanya seputaran, tahu kata seputaran ya, berkisar. Saudara, Tuhan baik, jangan takut, ada mujizat, percayalah dia pasti menolong, dan sejenisnya. Pokoknya berputar tentang Tuhan baik, dia memberkati, dia menolong. Lalu saya berkata, apabila sudah sekian tahun saudara dengar khotbah ini,